Bab 491, 10 tahun. Simu, yang berdiri di dekat bagian belakang kerumunan, melirik ke arah kerumunan di depan, mengamati pagoda putih besar tak jauh di depan. Pagoda yang luasnya beberapa hektar itu tampak agak aneh. Pagoda itu bukanlah pagoda bergaya loteng atau pagoda beratap rapat yang biasa terlihat dalam arsitektur tradisional. Pagoda itu tanpa atap dan braket, tampak menyatu sempurna, seperti pilar batu besar yang tidak terlalu halus dan tidak terlalu lurus yang menembus langit, puncaknya tak terlihat. Pagoda ini disebut Pagoda Xuanling. Tubuhnya merupakan produk dari pohon suci Qinglan itu sendiri. Warnanya putih bersih, dan di malam hari, bersinar seperti suar. Pagoda ini adalah inti dari tanah suci Qinglan. Pagoda ini juga berfungsi sebagai jalan setapak yang menembus 5 lantai, yang memungkinkan akses ke setiap lantai hanya melalui jalan setapak ini. Tepat ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pagoda putih itu, suara Ling Feng tiba-tiba terdengar. "Kakak senior Ling Feng, mungkinkah mencapai lantai atas tanpa melewati kubah ini?" tanya seseorang. "Hehe, setiap tingkat dipisahkan oleh penghalang spasial yang kokoh. Bahkan para ahli tingkat Sein pun tidak bisa langsung menembusnya dan memasuki dimensi lain," jawab Ling Feng. Begitu, pria itu mengangguk. "Jangan berpikir menara Xuanling ini hanya jalan setapak yang melewati 5 tingkat. Padahal, menara ini memiliki banyak fungsi lain. Misalnya, menara ini memiliki ruang sumi yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan kultivasi dan kebutuhan sehari-harimu. Menara ini juga satu-satunya tempat untuk bertransaksi dan berkumpul antar tingkat. Setelah kau tinggal dan berkultivasi di sini cukup lama, kau akan menyadari betapa pentingnya menara ini." Ling Feng melanjutkan perkenalannya. Saat semua orang mendengarkan perkenalan Ling Feng, mereka mengikutinya ke dalam menara Xuanling. Saat memasuki menara, mereka disambut oleh sebuah aula besar. Di tengahnya, terdapat pilar cahaya putih melingkar, dengan radius 10 meter, yang membentang lurus hingga kubah 100 meter di atasnya. Aula itu luas dan kosong, tetapi hanya ada sedikit perabotan dan tidak ada tangga untuk dinaiki. Tata letaknya menyerupai tong terbalik, sama sekali tidak seperti tata letak menara. Pada saat itu, pilar cahaya melingkar di tengah aula tiba-tiba menyala. Kilatan cahaya muncul, dan beberapa murid Qinglan berjubah biru kehijauan muncul darinya. Mereka mengobrol sambil mendekat. Melihat Ling Feng, mereka memberi hormat lalu keluar dari menara Xuanling, tak terkecuali Simu dan murid-murid baru lainnya. "Ini tangga Xuanling. Tangga ini mengarah ke dimensi Sumeru lainnya di dalam menara Xuanling. Tangga ini juga mengarah ke 4 tingkat lainnya," jelas Ling Feng, menyadari kebingungan di wajah mereka. Simu mengalihkan pandangannya kembali ke pilar cahaya yang tembus cahaya itu, menatap puncaknya sejenak, tetapi tak menemukan jalan masuk. "Baiklah, ikuti aku," seru Ling Feng, lalu ia melangkah masuk ke pilar cahaya yang luas itu. Simu dan yang lainnya mengikutinya. Saat mereka berdiri diam, mereka melihat sebuah pohon kuno raksasa yang diukir dari batu biru di kaki mereka, perlahan memancarkan cahaya terang. Saat cahaya itu bersinar, semua orang merasakan kilatan cahaya yang tiba-tiba, lalu sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka ke atas, seluruh tubuh mereka membumbung tinggi. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur. Sesaat kemudian, pendakian mereka tiba-tiba terhenti, dan area buram di depan tiba-tiba terbelah dua,
memperlihatkan sebuah gerbang besar setinggi beberapa kaki. Di balik gerbang itu tampaklah sesuatu yang tampak seperti hutan lebat. Ling Feng adalah orang pertama yang masuk, diikuti oleh yang lainnya. Ketika orang terakhir pergi, gerbang itu menghilang. Simu tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa tempat mereka muncul juga merupakan pilar cahaya putih berdiameter sekitar 3 meter. Itu adalah tangga Xuan Ling yang sebelumnya. Dipimpin oleh Ling Feng, mereka melewati hutan dan tiba di sebuah dataran terbuka. Mereka terkesima melihat pemandangan di depan mereka. 100 kaki jauhnya, tersebar di tanah terdapat puluhan platform batu persegi, masing-masing berdiameter 3 meter. Terbuat dari kapur padat, platform-platform itu menjulang setinggi 3 kaki dari atas tanah. Platform-platform itu tampak seperti platform latihan untuk kompetisi bela diri. Pada saat itu, panggung-panggung bela diri menyala dengan kilatan berbagai warna. Gemuruh bergema di udara, dan gelombang energi yang mengepul melonjak ke segala arah. Ribuan orang berdiri mengelilingi panggung-panggung besar itu, beberapa berteriak kegirangan, yang lain melipat tangan di balik kacamata, dan yang lainnya lagi berkumpul, mendiskusikan sesuatu dengan riuh. Simu memperhatikan bahwa mereka semua mengenakan jubah panjang berwarna biru langit dengan tato daun biru langit di dada mereka, identik dengan pakaian Ling Feng. Mereka semua pastilah murid tanah suci Qinglan. Saat ia melepaskan indera spiritualnya, ia terkejut. Aura yang terpancar dari orang-orang ini hampir semuanya berada di tingkat bumi akhir atau lebih tinggi. Bahkan banyak yang mencapai tingkat surga. Pada saat itu, sebuah raungan menggema di langit dan bumi meletus dari panggung terdekat. Seekor monster aneh seperti naga, tingginya sekitar 3 meter, dengan sayap di punggungnya, membubung tinggi di udara. Ia melolong, dan api yang mengepul menyembur dari rahangnya. Api yang membara dan berputar-putar itu mengalir turun seperti air terjun, membentuk tirai api tebal selebar 3 meter di udara, jatuh ke tanah arena bela diri. Riak-riak yang terlihat berdesir di udara di sekitar tirai api, bahkan udara terasa meleleh dan hangus. Di bawahnya, seorang pria kekar berkulit biru kehijauan, tubuh bagian atasnya telanjang, terbaring berjongkok di tanah. Kepalanya menempel kuat di tanah, ekspresinya tak terlihat. Di atasnya, sosok bayangan cangkang kura-kura biru kehijauan, berukuran beberapa kaki, menjulang. Lebih dari 10 lempeng prismatik yang terhubung erat bersinar dengan cahaya hijau samar, tampak luar biasa tahan lama. Cahaya spiritual berkelap-kelip dari kulit biru kehijauan itu, dan aliran asap hijau tua mengepul, mengalir ke dalam cangkang kura-kura biru kehijauan raksasa di atasnya. Tirai api yang membara turun ke atas cangkang kura-kura biru kehijauan itu, dan di tempat keduanya bertemu, aliran udara hijau dan merah bergantian mengalir keluar, mempertahankan kebuntuan yang halus. Hei, rekan Taois Lu, apakah pria bercangkang kura-kura yang memegang asap hijau itu anggota klanmu? Teknik mereka sangat mirip. King Changtian, memperhatikan hal ini, tiba-tiba tersenyum dan bertanya pada Lu Jing di sampingnya. Wajah Lu Jing, yang terselubung kain hijau, tak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi matanya yang cerah berkilau dingin. Ia melotot tajam ke arah King Changtian, tetapi tak berkata apa-apa, kembali menatap arena. Pada saat itu, mata monster berkepala naga raksasa di udara bersinar merah tua, dan api yang disemburkannya tiba-tiba membesar. Di bawah hantaman tirai api yang semakin intens,
permukaan cangkang kura-kura hijau raksasa di bawahnya mulai berkilauan dengan cahaya yang berkilauan, memancarkan serangkaian suara mendesis, dan bagian tengahnya tenggelam. Saudara Si, menurutmu berapa lama orang di bawah sana ini bisa bertahan? Tanya Malong, setelah sampai di sisi Simu. Simu mengangkat alisnya, tersenyum, dan menggelengkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. Malong, yang bingung dengan maksudnya, hendak bertanya ketika raungan keras tiba-tiba meletus dari arena. Ah! Pria berkulit hijau yang tadinya terbaring di tanah dengan kepala tertunduk tiba mengangkat kepalanya dan meraung keras. Simu melihat wajah lelaki itu agak mirip dengan manusia, kecuali hidungnya sangat besar dan ada 2 tanduk panjang berbentuk duri di setiap sisi dahinya, yang tampak agak mirip tanduk rusa. Tiba-tiba, kilatan cahaya hijau berkelebat di mata pria berkulit hijau itu. Sebuah cangkang kura-kura, yang terbentuk dari kabut hijau, muncul dari udara tipis di belakangnya. Cangkang itu tiba-tiba mengeras, dan darinya muncul kepala, tungkai, dan ekor, menyerupai kura-kura hijau raksasa. Kepalanya, yang menyerupai buaya, memamerkan gigi-gigi tajam dan penampilan yang ganas. Saat kura-kura hijau raksasa itu terbentuk, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membuka mulutnya, dan mengeluarkan auman panjang. Kemudian, menantang kobaran api, ia menerjang ke arah monster berkepala naga di udara. Sebelum monster berkepala naga itu sempat bereaksi, kepalanya yang ganas terentang beberapa kaki dalam sekejap, menggigit kepala monster berkepala naga itu, yang masih memancarkan tirai api. Mata monster berkepala naga itu berkilat kaget, api di mulutnya mereda, dan ia mengepakkan sayapnya dengan liar, berusaha menghindari serangan itu. Pada saat itu, kepala kura-kura yang ganas itu tiba-tiba membuka mulutnya, kilatan petir hijau menyambar, dan dengan desiran, seekor ular petir hijau yang panjang dan ramping melesat ke arah lawan. Deru guntur yang memekakkan telinga menggema dari langit. Monster berkepala naga itu langsung disambar ular petir hijau, dan tubuhnya langsung diselimuti oleh busur listrik hijau yang besar. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan sesosok pendek berwarna merah tua jatuh dari udara, mendarat dengan keras di tanah, tak bergerak, hidup atau matinya tak menentu. Pada saat itu, sesosok yang berkilauan dengan cahaya hijau muncul dari udara tipis di atas panggung seni bela diri, memegang cangkang kerang hijau seukuran telapak tangan, dan dengan lantang mengumumkan hasilnya. Bintang King Yuan Huo Dong Yuan menang. Selanjutnya, Bintang Agung Wang Xizong menghadapi Bintang Wuyu Cheng Tianlei. Sorak-sorai meledak dari penonton di bawah arena seni bela diri. Pria berkulit hijau itu telah bangkit dari tanah, menarik kembali wujud kura-kura raksasanya, dan melangkah turun dari panggung. Sosok merah tua yang tergeletak di tanah dengan cepat dibawa pergi oleh 2 sosok. Dalam sekejap mata, 2 sosok baru muncul di panggung. Kakak senior Ling Feng, apa yang diperebutkan orang-orang ini? Tanya King Changtian, mengamati pertarungan. Oh, ini kompetisi 1 dekade sekali untuk murid 100 tahun, 108 murid terbawah akan dikeluarkan dari Tanah Suci Qinglan, status mereka digantikan oleh 108 murid baru. Dan di setiap tingkatan, 108 murid teratas akan menjadi murid senior, menerima sumber daya dan perlakuan terbaik, jelas Ling Feng. Murid senior, bukankah kita murid senior? Tanya King Changtian bingung. Hehe, 36 murid baru pertama, karena kalian lulus ujian Suitian Qingshan,
status murid atas yang kalian peroleh hanya sementara. Kalian hanya bisa menikmatinya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, kalian akan berpartisipasi dalam kompetisi murid 100 tahun seperti yang lainnya untuk menentukan peringkat resmi kalian. Setelah peringkat kalian turun, kalian tetap akan kehilangan status sebagai murid atas. Ling Feng tersenyum dan menjawab. Bab 492, Negeri Qinglan. Hanya 10 tahun. Suara Ling Feng pelan, tetapi semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Kata-kata ini bagaikan seember air dingin, mengirimkan hawa dingin ke hati para murid berbakat yang baru saja memasuki tanah suci Qinglan, menantikan masa depan. Makna Ling Feng jelas, sehebat apapun mereka di alam rahasia Suitian Qingshan, sehebat apapun mereka menonjol di antara puluhan ribu murid berbakat di seluruh wilayah Bintang Miang, atau bahkan bagaimana mereka melampaui 72 murid lainnya untuk menjadi murid peringkat teratas, itu hanyalah sementara. Memasuki tanah suci Qinglan berarti segalanya baru saja dimulai. Untuk mempertahankan status mereka sebagai murid Qinglan, mereka harus mengandalkan kerja keras mereka sendiri selama 10 tahun ke depan, dan kemudian berjuang melalui kompetisi 10 tahun kemudian untuk mempertahankan kehormatan yang telah susah payah diraih ini. Bagi Simu dan 36 murid lainnya, masa depan mungkin akan lebih brutal. Lagi pula, para murid yang saat ini menempati tingkat pertama tanah suci semuanya menatap murid-murid yang peringkatnya lebih tinggi dengan mata penuh semangat. Adapun 108 murid yang saat ini menjabat, masing-masing merupakan kekuatan yang tangguh. Merebut tempat dari mereka akan lebih sulit daripada naik ke surga. Saat Simu dan yang lainnya mengamati berbagai arena, ekspresi mereka berubah mendengar kata-kata Ling Feng. Para murid veteran di dekat arena mulai memperhatikan mereka. Hei, lihat, orang-orang yang dibawa kakak senior Ling Feng, mereka pasti murid angkatan tahun ini. Cek-cek, mereka semua terlihat mengerikan dan biasa-biasa saja, ya. Hah, dan beberapa manusia juga. Ras rendahan seperti itu layak diterima di tanah suci Qinglan. Sepertinya angkatan ini benar-benar gagal. Mereka semua mungkin akan berkemas dan pergi dalam 10 tahun. Ada beberapa wanita cantik, hehe, dan bahkan seorang gadis kecil. Para murid veteran memelototi Simu dan para pendatang baru dengan jijik, menunjuk dan mengkritik mereka dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Beberapa bahkan melemparkan tatapan tajam ke arah Malong, Jiang Suishui, dan beberapa wanita cantik lainnya. Mata mereka telanjang, niat mereka tak terselubung. Mendengar kata-kata para murid senior, beberapa murid baru kehilangan kesabaran dan memelototi mereka, terutama mereka seperti Cinizi, yang biasanya dipuji sebagai murid berbakat di planet mereka masing-masing. Mereka belum pernah mendengar ejekan seperti itu sebelumnya, dan wajah mereka kini meringis. Jelas, jika ini bukan tanah suci Qinglan, mereka pasti sudah bertindak. Bahkan wajah pemuda anggun Zhao Ji sedikit menggelap, tatapan tajam terpancar di matanya. Sebagai manusia, Simu tentu saja menerima banyak tatapan, tetapi ia tetap tenang dan tidak peduli. Kembali di Feng Cheng, ia telah mengalami kemunduran psikologis, berubah dari seorang seniman bela diri ulung menjadi monyet batu tak berguna, dicemooh dan diejek oleh semua orang, dan bahkan hampir kehilangan harapan. Berdasarkan janjinya kepada ibunya, ia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan, setelah banyak kemunduran, ia berhasil mencapai tempatnya sekarang,
dari semenanjung timur benua timur yang terbelakang di bintang Samudra Biru. Karakternya jauh lebih unggul daripada teman-temannya, yang telah dimanja sejak kecil. Tentu saja, ia tak menghiraukan sindiran-sindiran itu. Ia tahu hanya kekuatan sejati yang bisa membungkam mereka, selain itu hanyalah omong kosong. Hal ini berlaku di bintang Samudra Biru, wilayah bintang Miang, dan bahkan tanah suci Qinglan, salah satu dari 3 tempat suci untuk berkultivasi. Kultivasi bukan hanya tentang seni bela diri. Semakin tinggi kultivasimu, semakin kau harus mengolah pikiranmu. Jangan pernah biarkan pikiran-pikiran yang mengganggu seperti amarah mengaburkan pikiranmu. Begitu iblis dalam dirimu menyerang, itu tak akan bermanfaat bagi kemajuanmu di masa depan, Ling Feng memperingatkan. Mendengar kata-kata ini, Qin Zi dan yang lainnya, yang tadinya melotot marah, tiba-tiba menyadari sesuatu, seolah-olah sebuah pencerahan tiba-tiba menyadarkan mereka. Mereka semua membungkuk kepada Ling Feng. Terima kasih, kakak senior Ling Feng, atas bimbinganmu. Simu terkejut, dan pada saat itu, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul dalam dirinya. Rekan-rekan murid, ayo pergi. Ling Feng tak berlama-lama lagi, dengan cepat memimpin semua orang keluar dari tempat ini. Sesaat kemudian, ia memimpin semua orang keluar dari tangga Xuanling, melewati hutan batu, dan tiba di depan sebuah gerbang batu biru besar. Gerbang itu tingginya 6 meter dan lebarnya lebih dari 3 meter. Di atasnya terdapat sebuah plakat batu besar, bertuliskan huruf-huruf kuno yang besar, Paviliun Kitab Suci. Di tengah gerbang terdapat tirai cahaya berwarna biru kehijauan, menyerupai gelombang air, beriak dari waktu ke waktu, menambah sentuhan misteri. Sesekali, sosok-sosok yang mengenakan pakaian murid tanah suci masuk dan keluar dari tirai cahaya ini. Tatapan Simu tertuju sejenak pada plakat batu, dan ia kira-kira menebak lokasi ruang Sumeru yang kecil ini. Melihat plakat ini, kalian seharusnya bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Benar, disinilah tanah suci Qinglanku menyimpan buku-buku panduan kultivasinya. Ini penting untuk kultivasi kalian di masa depan. Ikuti aku, kata Ling Feng, memimpin jalan masuk. Mata semua orang berbinar, dan mereka secara alami mengikuti. Simu mengikuti yang lain melewati tirai cahaya gerbang batu. Tubuhnya terasa ringan, dan sesaat kemudian, ia muncul di ruang yang luas. Ia melihat sekeliling, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ruang ini tak memiliki batas antara langit dan tanah. Cahaya cian memancar dari seluruh ruang. Lempengan batu giok putih persegi yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran melayang di seluruh ruang. Suasananya tampak kacau, tetapi setelah diamati lebih dekat, sebuah pola muncul. Lempengan-lempengan ini cukup besar, beberapa berukuran persegi, yang lain berukuran hingga 150 kaki. Di seberang lempengan-lempengan itu berdiri rak-rak buku besar, penuh dengan berbagai macam buku, lembaran batu giok, lembaran bambu, dan barang-barang lainnya. Setiap rak berisi setidaknya ribuan volume, semuanya diselimuti oleh aura terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Ruang ini berisi lempengan batu giok putih yang tak terhitung jumlahnya, dan rak-rak buku di atasnya pun tak terhitung jumlahnya. Menghitung jumlah buku mungkin membutuhkan puluhan ribu. Simu, seorang pria yang sangat berpengalaman, bahkan terkejut, mulutnya ternganga, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ruang luas itu sunyi dan sunyi,
kecuali beberapa murid yang berlalu lalang di antara lempengan-lempengan batu, masing-masing bertindak dengan sangat hati-hati, seolah takut mengganggu apapun. Dengan begitu banyak karya klasik dan buku, tempat ini sungguh layak menjadi salah satu dari 3 tempat suci untuk berkultivasi di wilayah Bintang Miang. Simu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya kembali tenang, lalu mendesah dalam hati. Semua teks sekte kita tersimpan di paviliun kitab suci ini. Semuanya mencakup hampir setiap jenis manual kultivasi yang beredar di seluruh dunia wilayah Bintang, termasuk gulungan rahasia tentang teknik dan teknik, hingga teknik paling dasar untuk bernapas dan merantai ki, serta teknik tinju dan pedang. Benar-benar lengkap, tanpa ada yang terlewat. Selain itu, ada juga informasi tentang berbagai wilayah bintang di dunia wilayah bintang, seperti humaniora dan geografi. Ini adalah hasil kerja keras jutaan tahun para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, dari leluhur suci hingga ke bawah, kata Ling Feng, menggelengkan kepala, tampak cukup bangga akan hal itu. Mo menarik napas lagi setelah mendengar ini. Ini cukup membanggakan, mengklaim mencakup semua buku panduan kultivasi yang beredar di seluruh dunia Star Domain. Namun, Simu bertanya-tanya, apakah ada informasi tentang keluarga Tian Feng yang bisa ditemukan di sini? Aku tahu beberapa dari kalian tidak akan percaya. Jika Tanah Suci Qinglan kita menempati posisi kedua dalam koleksi buku terkaya di sebuah sekte, tidak ada sekte lain di seluruh wilayah Bintang Miang yang berani menempati posisi pertama. Ling Feng terkekeh, kata-katanya penuh percaya diri. Semua orang saling bertukar pandang, jelas masih sedikit tidak percaya, meskipun tentu saja tidak ada yang akan mengungkapkannya saat ini. Kitab kultivasi sekte kita tak tertandingi. Tidak hanya 3 kekuatan ilahi penciptaan, tetapi juga 10 teknik pelindung sekte yang unik dapat memungkinkan seseorang melampaui alam suci dan mencapai alam ilahi yang legendaris. Ling Feng melanjutkan tanpa penjelasan lebih lanjut. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir dipenuhi kegembiraan dan kerinduan. Hanya, penyebutan 3 kekuatan ilahi penciptaan dan 10 teknik pelindung sekte saja sudah memiliki daya tarik yang kuat. Bahkan Zhao Ji, Qing Changtian, Xi He, dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan yang mendalam. Simu, di sisi lain, tetap relatif tenang. Dia sudah mulai mengolah seni mendalam 9 revolusi, salah satu dari 3 kekuatan ilahi penciptaan, dan tentu saja, dia kurang tertarik pada teknik lain. Saudara Ling Feng, saya lihat rak buku ini penuh dengan batasan. Saya khawatir membaca buku-buku di dalamnya akan dikenakan biaya, kan? Qing Changtian tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Satu-satunya cara untuk mengakses berbagai buku di sini adalah dengan poin Xuanling. Ling Feng mengangguk. Simu mengangkat sebelah alisnya. Sambil berbicara, Ling Feng membalikkan tangannya, dan sebuah tablet giok biru seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Ia melambaikannya di depan orang banyak dan melanjutkan. Ini adalah giok Xuanling. Kalian masing-masing akan diberikan satu nanti. Poin Xuanling tersimpan di dalamnya. Giok Xuanling ini akan terikat dengan kalian melalui kontrak darah. Hanya kalian yang dapat menggunakannya, dan tidak dapat diperdagangkan atau diberikan secara pribadi. Ini bukan hanya untuk paviliun kitab suci, tetapi juga untuk semua pembelian lain di dalam menara Xuanling, seperti membeli ramuan dan berbagai harta langka. Semua orang melihat giok Xuanling di tangan Ling Feng dan mengangguk mengerti. Namun,
Mereka yang tampaknya berasal dari keluarga terkemuka, seperti Zhao Ji, Qin Zi, dan King Changtian, menunjukkan ekspresi mengerti, seolah-olah mereka sudah mengetahui hal ini. Selain itu, paviliun kitab suci adalah ruang inti di dalam menara Xuanling. Itu satu-satunya tempat di lantai 5 tanah suci Qinglan yang dapat diakses tanpa melewati batas. Jadi, ketika kalian datang ke sini nanti, berhati-hatilah. Jangan terlibat konflik dengan siapapun, dan jangan membuat keributan yang berlebihan, atau kalian mungkin menyinggung seseorang yang lebih tinggi. Ling Feng berbicara dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Terima kasih, kakak senior Ling Feng, atas sarannya. Wajah semua orang berubah, dan mereka mengangguk cepat. Ling Feng tidak berlama-lama di sana, dengan cepat memimpin semua orang keluar. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat lain. Di sini juga, rak-rak kayu yang tak terhitung jumlahnya terlihat, tetapi alih-alih buku, rak-rak itu berisi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan senjata aneh lainnya. Ini adalah paviliun senjata ilahi tanah suci Qinglan, tempat yang didedikasikan untuk memurnikan, membeli, dan menjual senjata spiritual dan harta karun lainnya. Bab 493, Titik Roh Misterius. Simu melirik sekeliling paviliun, tertegun. Pajangan di sini sebagian besar berupa artefak spiritual, hampir tanpa instrumen magis. Beberapa rak di bagian dalam diselimuti pembatas, memancarkan cahaya yang cemerlang. Bahkan melalui pembatas itu, ia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa memancar darinya. Ini, senjata magis. Ia menarik napas dalam-dalam, menutupi keterkejutan di matanya. Ia pernah melihat senjata magis asli dari Taois Wuchen di Bintang Samudra Biru, tetapi ini pertama kalinya ia melihatnya dipajang dan dijual sebagai barang dagangan. Yang lain juga melihat sekeliling dengan beragam ekspresi. Beberapa wajah yang familiar berbisik-bisik dalam kelompok kecil, ekspresi mereka diwarnai kegembiraan. Ling Feng tidak berlama-lama dan segera memimpin rombongan itu pergi. Setelah meninggalkan paviliun senjata ilahi, Ling Feng memimpin rombongan ke tempat yang dikenal sebagai Aula Bintang Surgawi. Tempat ini tampak seperti berada di langit berbintang di luar angkasa, dipenuhi bintik-bintik kecil cahaya bintang. Bayangan-bayangan formasi magis yang luas beraksi di segala arah, menarik cahaya bintang yang jauh ke area tersebut melalui lapisan-lapisan formasi. Simu tercengang menemukan energi spiritual langit dan bumi yang luar biasa kaya di sini. Dengan gerakan sederhana teknik kultivasinya, energi spiritual dan energi cahaya bintang di sekitarnya langsung menyatu, dan kultivasinya menunjukkan peningkatan yang halus. Yang lain juga tercengang, jelas merasakan sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. Aula Bintang Surgawi mengumpulkan energi cahaya bintang dari langit tanpa batas. Ini adalah kekuatan primordial paling fundamental dari dunia surgawi. Berkat batasan khusus yang ditetapkan oleh para master sekte kami, energi tersebut dapat terus disalurkan ke sini, memungkinkan kultivasi dipercepat 100 kali lipat, jelas Ling Feng. Semua orang sekali lagi tercengang, dan banyak yang segera mulai berlatih teknik kultivasi mereka secara diam-diam, memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mati-matian menyerap energi cahaya bintang di sekitarnya. Bahkan tanpa penjelasan Ling Feng, mereka tahu bahwa kunjungan mereka berikutnya ke sini kemungkinan akan menghabiskan poin Xuanling dalam jumlah besar. Namun, mereka tidak diizinkan untuk tinggal lama di sini.
Simu dan murid-murid baru inisiasi lainnya hanya diberi waktu singkat untuk menjelajah sebelum Ling Feng mengantar. Mereka pergi lagi. Mereka kemudian mengunjungi paviliun Wanfa, tempat sekte tersebut memberikan berbagai misi, Xianyao Shai, tempat penjualan eliksir, dan lembah Baizen, tempat penjualan mineral dan material langka dan berharga. Ini sungguh memperluas wawasan Simu, dan ia akhirnya mengerti mengapa Tanah Suci Qinglan dianggap sebagai salah satu dari 3 situs suci kultivasi terbesar di wilayah Bintang Miang. Secercah kegembiraan terpancar di mata Simu. Dibandingkan dengan Tanah Suci Qinglan, sekte-sekte yang pernah dikunjunginya sebelumnya, belum lagi sekte-sekte kecil seperti Sekte Setan Hitam, bahkan kekuatan besar seperti Sekte Abadi Tongtian dan Kamar Dagang Tianwu, tidak ada apa-apanya dibandingkan. Ini benar-benar tempat suci untuk kultivasi. Setengah hari kemudian, mereka menemukan diri mereka di sebuah lorong melingkar, dipisahkan oleh penghalang transparan. Pemandangan itu menyerupai kedalaman laut dalam. Sesekali, binatang-binatang raksasa dengan berbagai ukuran terlihat berenang, seolah-olah tidak menyadari orang-orang yang melintasi lorong tersebut. Teman-teman muridku, setelah mengunjungi begitu banyak tempat, kalian seharusnya sudah memiliki pemahaman tertentu tentang Tanah Suci Qinglan, kan? Tanya Ling Feng. Semua orang mengangguk. Setelah menjelajahi tempat-tempat ini, mereka akhirnya tidak lagi sepenuhnya bingung tentang Tanah Suci Qinglan. Apapun yang ingin mereka lakukan di masa depan, mereka akhirnya tahu kemana harus pergi. Meskipun kalian telah diterima di Tanah Suci Qinglan, berkultivasi di sini bukanlah tugas yang mudah. Jika kalian ingin menukarkan keterampilan, senjata suci, ramuan eliksir, atau memasuki aula Tianxing untuk berkultivasi, kalian perlu menghabiskan poin Xuanling yang saya sebutkan sebelumnya, kata Ling Feng. Saudara Ling Feng, bagaimana saya bisa mendapatkan poin Xuanling? Saya sangat menghargai bimbingan Anda, pemuda anggun Zhao Ji, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba bertanya. Yang lain juga ikut menoleh. Ada berbagai cara untuk mendapatkan poin Xuanling. Jika Anda memiliki ramuan berharga, mineral, senjata magis, atau artefak lainnya, Anda dapat menjualnya di berbagai tempat untuk ditukar dengan poin Xuanling. Selain itu, Anda dapat menerima berbagai misi di paviliun Wanfa dan mendapatkan poin Xuanling setelah menyelesaikannya. Jika Anda mencapai terobosan dalam kultivasi Anda, sekte juga akan memberikan poin Xuanling sebagai hadiah. Anda bahkan dapat langsung menukarkan sejumlah besar batu roh dengan poin Xuanling. Ling Feng menyebutkan beberapa metode secara berurutan. Petik 2. Anda dapat menukarkannya langsung dengan batu roh. Hebat! Berapa nilai tukarnya? Seseorang bertanya dengan gembira. Sebagian besar orang yang hadir berstatus tinggi, dan tidak ada dari mereka yang tidak memiliki banyak batu roh. Bibir Ling Feng sedikit melengkung mendengar ini, dengan senyum tipis di wajahnya. Kalau ditukar dengan batu roh, begini saja, satu batu roh kelas atas bisa ditukar dengan 1 poin Xuanling. Dan menara Xuanling hanya menerima batu roh kelas atas. Sekalipun kau membawa banyak batu roh kelas atas, batu roh kelas menengah takkan berguna, kata Ling Feng dengan tenang. Mendengar ini, semua orang yang hadir memucat, dan beberapa yang baru saja tersenyum membeku. Tidak diketahui apakah ada yang hadir memiliki batu roh kelas atas, karena batu roh kelas atas sangat langka bahkan di wilayah bintang. Tentu saja, kalau kau punya cukup batu roh kelas atas,
ada juga cara untuk mendapatkan batu roh kelas menengah. Ada aula batu roh di Menara Swanling tempat kau bisa menukar batu roh kelas atas dan kelas menengah dengan batu roh kelas atas. Nilai tukar untuk batu roh kelas atas adalah 100:1, kata Ling Feng. Simu tersenyum kecut. Ia telah menghabiskan hampir semua batu rohnya beberapa tahun terakhir untuk menjelajahi berbagai planet dan menjalani ujian inisiasi. Beberapa batu roh kelas menengah yang tersisa mungkin bahkan tidak akan cukup untuk ditukar dengan sebagian kecil batu roh kelas atas. Ia memang memiliki beberapa bahan untuk alat spiritual lainnya, tetapi jumlah total poin Swanling yang bisa ia tukarkan diperkirakan sangat terbatas. Saudara Ling Feng, jika kita ingin berlatih di aula bintang surgawi, berapa banyak poin Swanling yang kita butuhkan? Tepat ketika semua orang terdiam, sebuah suara wanita yang jernih dan menyenangkan terdengar. Itu adalah Jiang Suishui. Untuk berlatih di aula bintang surgawi, murid tingkat rendah membutuhkan 3 poin Swanling per hari, sementara murid tingkat atas hanya membutuhkan 2, kata Ling Feng sambil melirik Jiang Suishui. Wajah Jiang Suishui sedikit memucat mendengar ini, dan banyak murid di sekitarnya juga terkejut. Meskipun energi surgawi di sana melimpah, biayanya tentu saja tidak murah. Kalian semua tidak perlu cemberut begitu. Setiap murid baru Qinglan akan menerima 100 poin Swanling gratis, dan 36 murid tingkat atas akan menerima 1 poin Swanling per bulan. Ini akan cukup untuk menutupi pengeluaran langsung kalian. Untuk kedepannya, itu akan tergantung pada kemampuan masing-masing, lanjut Ling Feng. Semua orang mengangguk penuh pertimbangan. Beberapa murid tingkat atas berbinar gembira. Meskipun hanya 1 poin Swanling per bulan, jika dihitung dengan batu roh, itu setara dengan batu roh kelas atas. Menjelang malam, semua orang mengikuti Ling Feng ke sebuah aula tinggi yang terletak di tengah hutan yang luas, tidak jauh dari pagoda Swanling. Teman-teman muridku, ini adalah aula pelayanan, yang mengatur urusan sehari-hari para murid Qinglan. Jadwal hari ini hampir selesai. Silakan ikuti saya, kata Ling Feng. Ia kemudian masuk lebih dulu, diikuti oleh pemuda anggun Zhao Ji, yang melangkah masuk dengan langkah panjang. Yang lainnya mengikuti, berbaris masuk satu demi satu. Simu memasuki aula dan mengamatinya, memperhatikan perabotannya yang sederhana. Di kedua sisinya terdapat beberapa rak buku berwarna hitam legam, memajang serangkaian kotak persegi berwarna abu-abu batu tulis. Di tengahnya, terdapat sebuah meja panjang, diapit oleh 2 kursi berlengan. Simu menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau, rambut dan janggutnya putih, duduk di kursi berlengan sebelah kiri. Lelaki tua itu memejamkan mata, menghirup aura tenang dan lembut, membuatnya mustahil untuk mengetahui tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Penatua Hall, 108 murid baru yang telah bergabung dengan Tanah Suci telah dibawa ke sini, kata Ling Feng, merapikan pakaiannya dan membungkuk. Lelaki tua berambut putih itu perlahan membuka matanya, melirik Ling Feng, dan mengangguk kecil. Ini Penatua Hall, yang bertanggung jawab atas aula pelayanan. Mulai sekarang, kalian semua murid akan mengikuti instruksi Penatua Hall, kata Ling Feng kepada orang banyak. Salam, Penatua Hall, semua orang buru-buru memberi hormat. Penatua Hall, saya telah menyelesaikan misi saya dan akan pergi sekarang. Ling Feng membungkuk kepada lelaki tua berambut putih itu dan berbalik untuk pergi. Setelah Ling Feng pergi,
Penatua Hall tampak acuh tak acuh, wajahnya tanpa ekspresi saat ia melirik semua orang. Tiba-tiba, tatapan tetua berambut putih itu menyapu sebagian besar orang banyak, membuat mereka merasa sangat gelisah. Bahkan King Changtian dan yang lainnya mengerutkan kening, sementara beberapa bahkan tak berani bernapas. Pada saat ini, sang tetua tiba-tiba bertanya, "Siapa Zhao Ji?" Dengan kata-kata ini, tatapan semua orang beralih ke pemuda yang anggun itu, ekspresi mereka bercampur aduk. "Aku muridmu," kata pemuda yang anggun itu, membungkuk dengan tenang. Pada saat ini, mata Simu sedikit menyipit, kilatan keemasan yang nyaris tak terlihat berkilat di dalamnya. Ia menyadari bahwa saat tatapan sang tetua beralih ke Zhao Ji, sebuah kekuatan spiritual yang kuat dan menindas terpancar dari matanya. Kekuatan ini luar biasa halus, tak disadari oleh orang lain yang hadir. Jika Simu tidak memiliki indera spiritual dan penglihatan ilahi yang kuat, ia akan kesulitan mendeteksi ujian tersembunyi ini. Ujian itu hanya berlangsung sepersekian detik, tekanan menghilang begitu saja. Sepanjang seluruh proses ini, pemuda yang anggun, Zhao Ji, tetap tenang, menerima tekanan itu dengan tenang, bahkan tanpa kerutan di wajahnya. Lumayan, kata tetua Hou singkat, senyum merekah di wajahnya yang biasanya tenang untuk pertama kalinya. Namun, senyumnya sekilas memudar saat ia melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan Giokcian muncul di hadapannya. Tetua Hou menyatukan dua jari tangan kanannya, mengusapnya pelan di depan, melantunkan mantra yang mendalam dalam hati. Kemudian, sambil menunjuk ke depan, cahaya cian memancar dari ujung jarinya, menembus lempengan giok tersebut. Saat cahaya itu masuk, lempengan giok tersebut perlahan berputar dan mengembang, memancarkan cahaya putih, membentuk layar cahaya yang luas di udara. Tatapan Simu tertuju pada layar cahaya itu, dan di dalamnya, sebuah peta muncul. Bab 494, Gua. Simu terkejut ketika mengetahui bahwa peta yang disajikan bukanlah lukisan tinta yang digambar tangan, melainkan peta realistis yang menggambarkan medan bergelombang, hutan lebat, dan rumah-rumah yang terhampar di antaranya. Gunung, sungai, pepohonan, istana, semuanya tampak hidup. Bahkan pagoda Xuanling putih berdiri tegak di dalamnya. Seolah-olah seluruh area tingkat kuning telah menyusut ribuan kali lipat di depan mata mereka. Simu dan yang lainnya menatap dengan takjub, mata mereka terbelalak saat mereka mengamati peta. Ini adalah peta topografi keseluruhan area tingkat kuning. Area di sebelah barat Taman Wanyao akan menjadi tempat tinggal kalian nanti. Titik-titik kuning pada peta melambangkan gua-gua yang berpenghuni, sementara titik-titik hijau melambangkan gua-gua yang kosong. Kalian bisa memilih sendiri, seru tetua Hou dengan lantang. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke area tersebut dan melihat titik-titik cahaya kecil menyala di sana. Ada lebih dari 1000 titik cahaya, sebagian besar berwarna kuning, dengan hanya sekitar 100 titik hijau. Artinya, terdapat lebih dari 1000 gua hunian yang tersebar di area tersebut, tetapi hanya sekitar 100 yang tersedia untuk dipilih. Mulai sekarang, berdasarkan peringkat ujian alam rahasia Tian Sui Qingshan, pilihlah gua hunian pilihanmu secara menurun. Arahkan indera spiritualmu pada titik-titik cahaya hijau ini untuk mengetahui jumlah pelayan yang berafiliasi dengan gua hunian tersebut, wilayah tanah spiritual yang dikuasainya, dan benda-benda spiritual istimewa apapun yang dihasilkannya, semuanya terperinci.
Setelah kamu memilih gua hunian, titik cahaya tersebut akan berubah dari hijau redup menjadi kuning, dan tidak dapat diubah. Apakah kamu mengerti? Tetua Hou menyelesaikan pidatonya dalam satu tarikan napas, lalu bertanya lagi. Para murid mengerti, jawab semua orang serempak. Zhao Ji, kamu yang pertama. Kamu yang pilih dulu, kata Tetua Hou. Zhao Ji menjawab dan berjalan menuju tirai cahaya. Ia mengamati peta dan mulai melepaskan indera spiritualnya, memilih dengan cermat. Namun, sesaat kemudian, ia mundur, dan titik cahaya sebuah gua yang lebih dekat dengan taman obat segudang berubah menjadi kuning. Gua ini hanya memiliki sekitar 600 pelayan, dan tanah spiritualnya tidak terlalu luas, tetapi merupakan harta karun energi spiritual yang melimpah. Gua ini berisi 3 mata air spiritual, yang menghasilkan beragam herba dan tanaman spiritual, menjadikannya yang terkaya di wilayah tersebut. Tetua Hou mengamati gerakan cepat dan penglihatan Zhao Ji yang tajam, matanya dipenuhi kekaguman. Segera setelah itu, King Chantian melangkah maju untuk memeriksa area tersebut dengan indera spiritualnya. Ia membutuhkan waktu 2 kali lebih lama daripada Zhao Ji, tetapi setelah ragu sejenak, ia memilih sebuah gua yang tidak jauh dari Zhao Ji. Namun, gua ini memiliki lebih dari 2000 pelayan dan area tanah spiritual yang membentang lebih dari 10.000 hektar, menjadikannya gua terbesar di wilayah tersebut dalam hal populasi dan luas. Mengikutinya, para murid peringkat teratas maju satu demi satu untuk memilih gua mereka sendiri. Saat Simu melangkah maju untuk memilih, jumlah titik hijau di peta telah berkurang hampir sepertiganya. Ia segera mendekat, memancarkan indera spiritualnya ke peta, dan seketika lampu hijau di salah satu gua tempat tinggal berubah menjadi kuning. Ia memilih dengan sangat cepat, dan lokasi yang dipilihnya biasa saja dalam segala hal, membuat semua orang berasumsi ia tidak peduli, hanya memilih tempat acak untuk gua tempat tinggalnya. Padahal, ia telah memutuskan gua tempat tinggalnya setengah seperempat jam sebelumnya. Gua yang dipilih Simu terletak jauh dari taman obat segudang, di lokasi terpencil. Ia hanya memiliki 300 pelayan. Dan tanah spiritual yang ia tempati hanya berjarak 100 mil. Gua itu hanya berisi satu mata air spiritual, yang hanya menghasilkan beberapa jenis herba spiritual. Dilihat dari lokasi puluhan gua yang tersisa di peta dan sumber daya terkaitnya, tempat itu memang tidak benar-benar berharga, tetapi tempat itu sepenuhnya memenuhi kebutuhan Simu untuk menghindari orang lain. Malong agak terkejut dengan pilihan Simu, bahkan merasa bahwa ia menyia-nyiakan statusnya sebagai murid senior. Ia segera menatapnya dengan penuh tanya, dan bahkan Si He pun mengerjap. Namun, Simu mengabaikannya dan perlahan berjalan turun. Saat melewati Lujing, Simu bahkan mendengar ejekan dari balik kain hijau yang menutupi wajahnya, tetapi ia tak menghiraukannya, tetap tenang sambil berjalan kembali ke kerumunan. Saat itu, Simu menyadari pemuda anggun, Zhao Ji, melirik ke arahnya. Ekspresinya tak terduga, namun membuatnya merasa sedikit gelisah. Setelah perkelahian Simu sebelumnya dengan pria ini di pusat alam rahasia ujian, ia mengabaikannya seperti orang asing sejak pergi. Tatapannya yang tiba-tiba itu tiba-tiba beresonansi dengannya. Seperempat jam kemudian, murid peringkat 108 itu juga kembali ke kerumunan, tampak sedih. Ia hanya memiliki 4 atau 5 tempat tinggal gua yang menawarkan lokasi, sumber daya, dan pelayan yang kurang memuaskan,
sehingga ia tak punya banyak pilihan. Dengan demikian, proses pemilihan tempat tinggal gua akhirnya berakhir. Tetua Hou melambaikan tangannya, membongkar layar peta yang menggantung. Kemudian, dengan lambaian tangannya yang lain, sebuah bola cahaya biru abu-abu tiba-tiba menyala di telapak tangannya. Ia kemudian melambaikan lengan bajunya, dan pertama 36, lalu 72, sinar cahaya menari-nari dari telapak tangannya, mendarat satu persatu di tangan orang-orang yang hadir. Bersamaan dengan itu, suaranya bergema di telinga mereka yang hadir. Ini adalah buku panduan Xuan Lingbi dan King Lan. Simpanlah. Cahaya itu menghilang, dan sebuah kotak persegi muncul di tangan Simu. Ia membukanya dan melihat sebuah tablet giok biru seukuran telapak tangan dan sebuah slip giok hijau zamrud. Slip giok hijau itu adalah buku panduan King Lan. Buku ini berisi banyak aturan dan peraturan tanah suci King Lan. Jika ada yang memiliki pertanyaan tentang level pertama ini, mereka dapat menemukan jawabannya di dalam manual ini. Selain itu, di ujung slip giok terdapat peta panorama area level kuning. Kalian dapat menggunakannya jika kalian kesulitan. Tetua Hou melanjutkan. Simu mengambil slip giok itu, meliriknya sekilas, lalu meletakkannya. Ia kemudian mengambil token giok Qian. Ketika Ling Feng mengeluarkan token itu hanya sekilas terlihat oleh semua orang, dan ia tidak sempat melihatnya dengan jelas. Baru sekarang ia bisa melihat dari dekat cakram giok ini, yang akan terbukti krusial bagi kultivasinya di tanah suci nanti. Dinding spiritual misterius tampak seperti cakram giok biasa, tanpa pola rumit maupun kilau berkilau. Terasa kasar saat disentuh, seperti jari yang terkena pasir. Singkatnya, benda itu biasa saja. Simu perlahan melepaskan secercah kesadaran spiritual ke dalam cakram giok, tetapi tidak mendapat respons, bahkan sedikit pun energi spiritual. Seolah-olah itu hanyalah sepotong batu, benda mati. Bukan hanya Simu, tetapi yang lain juga menyadari hal ini. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kau harus memasukkan setetes esensi darahmu sendiri ke dalam cakram roh, dan membuat perjanjian darah dengannya sebelum kau dapat menggunakannya. Pada saat ini, suara Tetua Hou terdengar lagi. Setelah mendengar ini, Simu segera memadatkan setetes esensi darah di ujung jarinya dan meneteskannya ke token giok Qian. Saat setetes darah merah tua itu bersentuhan dengan Xuan Lingbi, darah itu langsung diserap dan menghilang, memancarkan cahaya merah. Simu memperhatikan setetes darah meresap ke dalam lempengan giok. Lalu perlahan menyebar, berubah menjadi daun merah. Sementara itu, yang lainnya mengikuti instruksi lelaki tua itu dan menyuntikkan setetes darah mereka sendiri ke dalam lempengan giok di tangan mereka. Setelah perjanjian darah ditetapkan, Xuan Lingbi akan benar-benar menjadi milikmu. Cukup salurkan energi spiritualmu ke dalam giok itu, dan namamu akan muncul di sana. Tetua Hou melanjutkan, melihat semua orang telah menyelesaikan perjanjian darah. Cahaya merah menyala dari ujung jari Simu, dengan cepat menembus giok tersebut. Simu melihat daun merah di tengah giok tiba-tiba bersinar, menampakkan namanya. Di bawah namanya, muncul angka emas 100, mewakili jumlah poin Xuan Ling-nya saat ini. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Setelah mengatur semuanya, Tetua Hou tanpa basa-basi membubarkan mereka. Terima kasih, Tetua. Semua orang memberi hormat. Tetua Hou, seperti sebelumnya, kembali memejamkan mata, menenangkan pikirannya,
dan tidak berkata apa-apa lagi kepada yang lain. Ke-108 murid yang baru dilantik meninggalkan aula kebaktian dan memasuki hutan. Tanpa henti, mereka memanggil perahu terbang dan kendaraan mereka, berubah menjadi aliran cahaya warna-warni dan terbang ke angkasa, terbang menuju gua kediaman di sebelah barat. Setelah terbang di atas Taman Myriad Medicinals, mereka segera tiba di atas gua Zhaoji. Alat terbang berbentuk awan yang ditunggangi Zhaoji berhenti di udara, siap untuk menukik ke bawah. "Saudara Zhaoji, tolong tetap di sini." Sebuah suara memanggilnya, sementara beberapa murid dari ras lain mengaktifkan alat terbang mereka masing-masing, menyusulnya. "Ada apa?" tanya Zhaoji dingin. "Kami sangat mengagumi saudara Zhao. Kebetulan gua kami tidak jauh. Kami berharap dapat berkunjung lebih sering di masa mendatang. Ngomong-ngomong, nama saya Tan Langsing Molang. Tidak perlu. Saya tidak pernah bergaul dengan orang yang tidak kompeten." Zhaoji melambaikan tangannya, dengan dingin memotong ucapan pria itu. Awan di bawah kakinya semakin cepat, lalu menukik ke bawah. Mereka yang hendak mendekat untuk mengobrol, melihat pemandangan canggung ini, mundur dengan frustrasi, berbalik untuk mengelilingi King Changtian lagi. Namun, King Changtian menyambut semua orang yang datang, mengobrol riang dengan mereka yang mencari dukungannya. Tentu saja, beberapa murid juga mencari Cinizi dan 10 murid teratas lainnya, tetapi jumlah mereka jauh melebihi King Changtian. Beberapa waktu kemudian, King Changtian tiba di gua tempat tinggalnya. Ia bertukar sapa dengan Simu dan yang lainnya sebelum pergi. Cinizi menatapnya, amarahnya masih terukir di matanya, jelas masih belum bisa menerima tindakannya di alam rahasia. Terbungkus sabuk dan diselimuti kabut beracun, Lu Jingbu sudah tidak diterima. Meskipun termasuk di antara 10 murid teratas, ia jarang didekati. Ia tampak tidak keberatan, meskipun sesekali melirik Simu dengan sinis. Simu hanya ditemani oleh 2 orang, Malong dan Si He yang masih muda bak gadis kecil. Simu memperlakukan kedua wanita itu dengan sikap acuh tak acuh, menjawab pertanyaan mereka yang sesekali muncul dengan jawaban yang tidak jelas. Pada akhirnya, Malong dan Si He rukun. Kedua wanita itu saling memberitahu lokasi gua mereka dan mengatakan mereka akan sering bertemu. Bab 495 Pembantu Cui Huan. Sepanjang perjalanan, semua orang mengikuti peta di buku panduan Qinglan, meninggalkan rombongan dan menuju ke arah gua tempat tinggal mereka masing-masing. Akhirnya, Simu ditinggalkan sendirian, terbang langsung menuju sebuah gua tempat tinggal yang agak terpencil di barat daya. Medannya sebagian besar datar, dihiasi pepohonan lebat yang menjulang tinggi. Gua tempat tinggal setiap murid terletak di tengah pepohonan hijau yang rimbun ini. Saat mereka menuju ke barat, medannya menjadi semakin terjal, dan gua tempat tinggal menjadi semakin jarang, membuat area itu terasa agak terpencil dibandingkan dengan pemandangan sebelumnya. Simu, di atas kereta terbang King Yi, jubah hijaunya berkibar saat ia melihat sekeliling, tampak tenang. Setelah terbang selama hampir setengah jam, ia akhirnya menemukan gua tempat tinggalnya sendiri. Itu adalah kompleks bangunan kuno yang dibangun dari bata biru dan ubin abu-abu, terletak di balik bukit rendah. Ada lebih dari 100 ruangan, dengan rumah utama terletak di titik terdalam halaman, berdekatan dengan bukit. Ketika Simu mengemudikan mobil terbangnya ke ruang terbuka tempat rumah utama berdiri, ia tidak melihat banyak pelayan.
Hanya beberapa pelayan yang menunggu di luar pintu. Salam, Tuan. Para pria itu menghampirinya setelah Simu mendarat. Suara mereka terdengar penuh hormat. Tuan, Simu sedikit terkejut. Anda adalah penguasa tanah spiritual rumah gua ini. Kami semua adalah pengikut Anda, jadi wajar saja kami menghormati Anda sebagai Tuan, jawab pria parubaya bertubuh gempal yang memimpin para pelayan dengan cepat. Tatapan Simu beralih ke pria itu. Tuan, nama saya Qi Feng, dan saya, bersama dengan yang lainnya, adalah pelayan di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, kata pria parubaya yang tegap itu. Dimengerti, kata Simu, sambil menatap pria itu. Dia tampak sangat mirip manusia, meskipun lebih tinggi, dengan sosok bulat dan gemuk serta topi bundar kecil di kepalanya, membuatnya tampak agak lucu. Namun, kultivasinya sungguh mengesankan. Dia adalah seorang prajurit yang telah mencapai alam kesempurnaan Xiantian. Seorang prajurit puncak Xiantian yang bersedia melayani sebagai pelayan. Simu sedikit terkejut, tetapi setelah mengamati yang lain, ia tertegun. Orang-orang yang hadir beragam penampilan, tampaknya bukan dari klan yang sama, namun tingkat kultivasi mereka semua di atas tahap Xiantian pertengahan hingga akhir, termasuk seorang prajurit di tahap bumi awal. Prajurit tahap bumi awal ini adalah seorang wanita muda berambut hijau yang tampak baru berusia 18 atau 19 tahun. Pakaian pelayannya menonjolkan sosok rampingnya, dan wajahnya sangat cantik. Siapa namamu? Tanya Simu, menunjuk ke arah pelayan cantik itu. Cui Huan, jawab wanita itu dengan tenang, sedikit menundukkan kepalanya. Simu mengangguk. Ia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang ia menyadari bahwa wanita ini benar-benar berbeda dari yang lain, sikap mereka yang penuh hormat. Ekspresinya acuh tak acuh, sikap dingin dan acuh tak acuh yang seolah menjauhkannya dari orang lain. Pikirannya berkecamuk dalam dirinya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia meraih kantong binatang roh dari pinggangnya, mengusap jari-jarinya di lubangnya, dan sebuah bayangan keemasan terbang keluar. Situ, aku hampir mati lemas karena terus-menerus berada di dalam kantong makhluk roh ini. Cair tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika muncul. Namun, ketika menyadari Simu tidak sendirian, ia melipat sayapnya dan mendarat di bahu Simu, memiringkan kepalanya untuk mengamati kelompok itu. Simu kemudian memberi isyarat kepada beberapa pelayan dan pengurus untuk memimpin jalan. Mereka berjalan mengelilingi halaman, mendapatkan pemahaman umum tentang strukturnya dan lokasi berbagai ruangan. Para pengurus lainnya sering membungkuk dan mengangguk kepada Simu, memperkenalkan mereka. Hanya wanita bernama Cui Huan, yang tetap diam sepanjang perjalanan, mengikuti dari kejauhan dalam diam. Sesekali, Simu bahkan bisa mendeteksi tatapan dingin dan acuh tak acuh yang tak biasa di mata pelayan itu, yang semakin memperkuat kecurigaannya terhadapnya. Selama waktu ini, Cair menyadari bahwa area ini adalah tanah spiritual Simu, dan orang-orang di hadapannya adalah para pengikutnya. Ia kemudian menenangkan diri, menyela dengan pertanyaan. Kembali ke kediaman utama, Simu menoleh kepada para pengurus dan memberi instruksi. Sejak kedatanganku, semua urusan di dalam rumah akan tetap seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan yang diperlukan. Selain itu, tidak seorang pun diizinkan memasuki kediaman utama tanpa izinku.
Jika ada sesuatu yang penting, tolong beritahu peliharaanku, Cair, dan minta dia untuk memberitahuku. Petik 2. Baik, mulai sekarang, semua urusan di gua ini, besar atau kecil, harus dilaporkan kepadaku terlebih dahulu, dan aku akan meneruskannya kepada situ. Jangan melanggar aturan. Tanpa menunggu para pengurus berbicara, Cair membusungkan dadanya, menggonggong dengan angkuh. Para pengurus tidak berani menjawab, tetapi hanya bisa dengan hati-hati melirik Simu dengan tatapan ingin tahu. Simu menoleh untuk menatap perilaku Cair yang sok, merasakan senyum masam di hatinya, tetapi dia tidak keberatan dan mengangguk. Baik, semua orang menjawab dengan persetujuan Simu. Baiklah, kalian semua turun dulu. Simu melambaikan tangannya, mempersilakan mereka. Setelah para pengurus pergi, Simu, mengikuti informasi yang ia kumpulkan saat memilih gua, membawa Cair melewati pintu rahasia di balik bangunan utama dan masuk ke ruang gua batu tersembunyi di bawah bukit rendah. Situ, kenapa tempat ini hanya pegunungan dan pepohonan, hampir tidak ada orang yang terlihat. Membosankan sekali, bahkan tidak semeriah kota Kinglan, keluh Cair, bertengger di bahu Simu. Simu tersenyum, melemparkan beberapa batu roh merah, dan Cair, dengan lidahnya yang tajam, menangkapnya satu persatu, melahap semuanya dalam beberapa tegukan. Ia mendecakkan bibirnya setelahnya, tampak tidak puas. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan sibuk berkultivasi dan mungkin tidak punya waktu untuk merawatmu atau mengelola gua ini. Jika kau benar-benar bosan, kau bisa memimpin 300 pelayan di sini, kata Simu. 300 orang. Situ? Maksudmu, aku memimpin 300 orang, dan mereka semua harus mematuhiku. Benarkah? Cair langsung bersemangat mendengarnya. Ia langsung melompat dari bahu Simu, mengepakkan sayapnya dan terbang di depannya, sambil bertanya berulang kali. Benar, kenapa? Kau tidak mau? Kata Simu. Tidak, tidak, tentu saja aku tidak mau. Aku sungguh-sungguh mau. Situ, fokus saja pada kultivasimu. Aku akan mengurus orang-orang ini. Kata Cair bersemangat. Baiklah, aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kau bisa keluar dan berjalan-jalan untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Ingat untuk tidak terbang ke tanah spiritual orang lain, perintah Simu. Baiklah, Cair menjawab dengan tidak sabar dan terbang keluar dari ruang rahasia. Simu tersenyum tipis dan duduk di meja batu di ruang rahasia gua. Ia mengeluarkan buku panduan Kinglan dan mulai membacanya dengan saksama. Setelah sekilas pandang ini, Simu akhirnya mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatan Tanah Suci Kinglan secara keseluruhan. Ternyata Tanah Suci Kinglan, selain berada di bawah yurisdiksi Bintang Suci Timur, juga memiliki 4 planet afiliasi. Di keempat planet yang berafiliasi ini, terdapat 4 tetua Tanah Suci Kinglan yang berkuasa, yang bertanggung jawab atas semua urusan di planet-planet tersebut. Kekayaan dan sumber daya yang dihasilkan di planet-planet tersebut adalah milik Tanah Suci Kinglan. Dilihat dari kekuatan tempur Tanah Suci Kinglan, di bawah Dewa Suci Kinglan yang legendaris, selain keempat tetua yang disebutkan di atas, terdapat 8 pelindung Dharma, 3 binatang surgawi pelindung, dan 10 murid suci. Dilihat dari deskripsi buku panduan, masing-masing dari mereka adalah sosok yang luar biasa berbakat dan memiliki kebijaksanaan yang mendalam.
Adapun para kultivator independen yang kuat yang datang ke sini untuk mengolah segudang kekuatan magis tanah suci dan secara sukarela menjadi murid tamu, serta para anggota suku dari berbagai ras yang rela menjual diri mereka sebagai budak untuk berbagai tujuan, jumlahnya bahkan lebih besar. Lebih dari 300 pelayan di tanah spiritualnya termasuk dalam kategori ini. Tanah suci Qinglan benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 tanah suci kultivasi teratas di wilayah Bintang Miang. Simu mendesah. Ia menggelengkan kepala dan terus membolak-balik sisa buku panduan Qinglan, yang membahas situasi di Bintang Suci Timur, area-area berbahaya di seluruh negeri, persebaran binatang iblis, dan kekuatan lokal Bintang Suci Timur. Setelah lebih dari 1 jam, Simu akhirnya meletakkan buku panduan itu. Menutup mata dan menenangkan pikirannya sejenak, ia menyimpan buku panduan itu dan mengambil giok roh misterius, merenung dalam diam. Menurut buku panduan itu, seluruh sistem sumber daya kultivasi tanah suci Qinglan berpusat pada poin roh misterius. Namun, distribusi poin roh misterius tidak ditangani oleh siapapun dari tanah suci Qinglan, melainkan oleh roh pagoda roh misterius. Buku panduan itu tidak memberikan banyak detail tentang roh ini, hanya menyatakan bahwa ia mendistribusikan semua poin roh misterius tanah suci Qinglan, dan bahkan penguasa suci Qinglan tidak akan ikut campur. Simu merenung sejenak, lalu mengangguk dalam diam. Ia mengerti bahwa roh ini kemungkinan besar mirip dengan semacam roh instrumen. Karena tidak seorang pun dari tanah suci Qinglan akan ikut campur dalam distribusi poin roh misterius, segala kemungkinan favoritisme atau kecurangan akan dihilangkan, memastikan keadilan mutlak. Semua murid tanah suci Qinglan yang ingin mengembangkan seni bela diri tingkat lanjut dan menukarnya dengan berbagai bahan dan ramuan langka harus terlebih dahulu mengumpulkan poin Xuanling dalam jumlah besar. Jumlah poin Xuanling yang diperoleh berkaitan langsung dengan kekuatan ranah seseorang. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak poin Xuanling yang bisa diperoleh. Pikiran Simu berkecamuk, dan setelah pertimbangan panjang, ia menyusun rencana untuk kultivasinya di masa depan, dengan mempertimbangkan keadaannya sendiri. Baik di dunia domain bintang, di Bintang Suci Timur, maupun di Tanah Suci Qinglan, kekuatan adalah yang terpenting. Ia berencana untuk segera menguasai tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi, lalu meneliti cara mendapatkan metode kultivasi untuk tingkat kedua dan ketiga seni mendalam 9 revolusi dari tongkat pembalik langit yang tersembunyi di dalam tubuhnya, sekaligus mencoba menukarnya dengan seperangkat seni bela diri tingkat tinggi. Setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu, ia akan menjalankan berbagai misi di Paviliun Wanfa, mengumpulkan poin Xuanling yang cukup untuk ditukar dengan teknik-teknik seni mendalam 9 revolusi selanjutnya. Dengan rencana latihan yang telah disusun di benaknya, Simu merasa lega. Ia menarik napas dalam-dalam, kesadaran spiritualnya memancar dari tubuhnya dan menyebar keluar. Sesaat kemudian, raut wajahnya sedikit berubah. Secercah kegembiraan terpancar di bibirnya. Energi spiritual di sini sangat kaya. Menurut deskripsi yang diberikan oleh Raja Chang Yuan, itu lebih dari cukup untuk membantunya menyelesaikan tahap pertama seni mendalam 9 revolusi. Namun, Simu tidak langsung berlatih. Ia malah berbaring dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ia telah bekerja keras selama ujian, dan meskipun telah beristirahat, ia tak pernah berani bersantai. Pada saat ini, rasa lelah akhirnya menguasainya, dan ia pun segera tertidur.